Ini. Iya. Assalamualaikum. Siap. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih, mohon maaf. Ini tempatmu? Iya, Bapak. Wah. Nih. Mohon maaf lahir batin. Jadi yang WF. Pak Sekjen mana? Ini lebaran. Ini cara pihak satu nih Gus. Duduk aja sana deh. Sana deh kamu. Apa kerjanya apa ini? Usulan untuk surat proyek kami Oh, itu rekor. Ya. Yang santunan. Iya, Bapak. Itu yang santunan yang belum mana itu? Tinggal dikit kan? Udah 1.000 lebih toh santunan. 1.260. Semuanya berapa? Karena kan yang target itu 1.115, tapi sudah lewat. Sudah lebih dari itu, Bapak. Sudah habis, nggak ada lagi udah habis. Menunggu kalau memang masih ada usulan, Bapak. Oh, masih usulan. Ah, Ya, usulan. tapi sampai sekarang udah 1.000 berapa? Sudah 1.260, Bapak. Berarti yang belum disalurkan tinggal berapa dari 1.200? Sudah kita salurkan semuanya itu, Bapak, karena pakai dana sistem. Iya, kalau ini sini apa ya? Lagi sungguh. Oh lagi semua ya jalan-jalan ini. Lagi ngerjakan data pos Pak, data cleansing pos. Oh cleansing pos. Ya, ya. Untuk reguler, Untuk yang kebencanaan juga. Oh yang Aceh, Sumatera. yang Sumatera Bapak nanti ada yang BPS Bapak. Yang sudah ke 6, Bapak. Yang ngurusin Tagana siapa di sini? Di sini lagi Oh, iya. PFA. Mantap. Teman-teman juga ada yang ke Sumbawa, Bapak, yang kebakaran. Bulan sama Mandali. Ternyata diusulkan itu ke BNPB, ke kita. Tapi teman-teman sudah selalu menyalurkan. Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketemu dengan Ramadan tahun depan. Setelah itu diharapkan kita bisa bekerja lebih baik lagi dengan semangat baru dan tekad lebih kuat untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Di mana tentu kepedulian ini menjadi bagian dari tugas Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, maupun pemberdayaan sosial. Nah, pada hari pertama masuk setelah mengikuti masa libur Idul Fitri, saya beserta Pak Sekjen melakukan rapat dinas dengan seluruh jajaran, baik secara luring maupun secara daring. Setelah itu saya, Pak Sekjen, dan ditemani beberapa dirjen, salah satunya Bu Dirjen Dayasos, Bu Mirah, keliling ke beberapa ruangan untuk melihat para pegawai yang WFO. Karena sebagian ada yang WFO, sebagian ada yang WFA, sebagian lagi ada yang flexible working arrangement. Jadi dia bisa bekerja di mana saja sesuai dengan wilayah tugasnya, seperti para pendamping program Keluarga Harapan. Bisa di kantor desa, bisa di kantor kecamatan, atau juga bisa di tempat-tempat komunitas tertentu yang disepakati. Jadi untuk itu ada teman-teman yang bekerja secara fleksibel. Nah, rinciannya nanti bisa dilihat di situ. Jumlah pegawai Kementerian Sosial itu ada 46.090 pegawai. Ya. Kemudian yang WFO
itu ada 33.683, yang WFA ada 5.071. Sementara yang fleksibel itu ada 34.284. Cuti atau sakit itu 344. Dan yang tanpa keterangan, ini yang sedang kita telusuri. Jadi ini tanpa keterangan, tidak ada izin, tapi juga tidak absen. Ada 2.708 pegawai. Cukup besar yang tanpa keterangan ini. Tentu Pak Sekjen beserta staf akan mendalami mengapa mereka tanpa keterangan. Tetapi perlu saya sampaikan, kita melihat ini dari sisi absensi. Kita tutup sesuai ketentuan jam 10 pagi. Nah, setelah jam 10 pagi ditutup, ternyata ada 2.708 pegawai yang tidak mengisi absen. Nah, sehingga ini sedang kita dalami karena tanpa ada keterangan. Sesuai dengan ketentuan dan sanksi disiplin pegawai, ya tentu ketidakhadiran tanpa keterangan merupakan pelanggaran disiplin. Akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Karena PNS itu punya kewajiban, salah satunya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ada juga ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pegawai atau PNS menaati ketentuan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang ada. Maka itu tidak ada keterangan ini tentu akan menimbulkan konsekuensi, salah satunya akan diberikan sanksi. Sanksi bagi disiplin pegawai sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS itu bisa diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis dari pimpinan. Biar bisa dari pimpinan di atasnya atau di atasnya lagi, atau juga langsung dari wakil menteri atau dari menteri. Ini sesuai dengan PP pasal 8 ya, ayat 1. Tabu 2021. Jadi hukuman itu bisa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Ini perlu kami sampaikan, ini sekaligus sebagai pembelajaran buat seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial bahwa kami punya pengawasan dan kami punya alat untuk bisa mengukur tingkat kedisiplinan para pegawai di lingkungan Kementerian Sosial. Kami punya aplikasinya dan sayangnya tidak semua menjalankan apa yang sudah dipahami sebenarnya dengan baik oleh mereka. Perlu saya sampaikan ada dasar hukum disiplin ASN. Ada Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2023 tentang disiplin ASN di lingkungan Kementerian Sosial. Yang intinya ya, ASN yang melanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan atau sedang.
Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Sosial bagi mereka yang melanggar disiplin ringan atau sedang, di antaranya adalah tidak melakukan absensi atau tidak melakukan perekaman kehadiran pada saat masuk kerja atau pada saat pulang kerja, akan dilakukan pemotongan sebesar 3% per hari untuk tunjangan kinerjanya atau tukinya. Jadi ada pemotongan 3% per hari tunjangan kinerjanya. Jadi tunjangan kinerjanya akan dipotong 3% per hari bagi pegawai yang tidak melakukan absensi pada masuk maupun pada saat pulang kerja. Ini ketentuan-ketentuannya yang ada, dan di luar itu kami akan melakukan pembinaan pada masa-masa yang akan datang agar semua pegawai bisa disiplin dan tidak melakukan tindakan yang melanggar seluruh ketentuan sebagaimana yang telah ditandatangani perjanjiannya oleh para ASN atau para PNS. Jadi ini saya minta untuk tindak lanjutnya besok seluruh karyawan yang tidak hadir, seluruh pegawai yang tidak hadir, besok jam 10 semuanya saya minta untuk ikut apel, baik secara daring maupun luring. Untuk yang di Jakarta semuanya wajib hadir di kantor Kementerian Sosial ini di Jalan Salemba Raya. Tapi bagi yang di luar kota nanti mungkin berada di desa setempat atau di kecamatan setempat secara daring. Jadi untuk itu kepada 2.708 orang yang sudah tercatat nama dan nicknya, semuanya wajib mengikuti apel besok jam 10 pagi dalam rangka pembinaan untuk mereka yang tidak hadir pada hari ini tanpa keterangan. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.